Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera untuk kita semua. Yang kami hormati pimpinan Komisi 6 DPR RI beserta yang terhormat seluruh anggota Komisi 6 DPR RI. Pertama-tama kami menyampaikan ucapan terima kasih dan penghargaan setingginya kepada Bapak Ibu yang terhormat yang telah memberikan kesempatan kepada kami, Perkumpulan Pensiunan Jiwasraya, untuk melakukan audiensi pada hari ini sebagai lanjutan dari sebelumnya, di mana kami pernah mengadakan juga audiensi dengan Komisi 6 PRI pada bulan Agustus tahun 2024. Kami ingin menyampaikan permasalahan apa yang sedang kami hadapi. Yang pertama, bahwa pemerintah melalui Otoritas Jasa Keuangan eh, telah menjatuhkan sanksi pembatasan usaha atau PKU kepada PT Asu Jiwasraya sesuai dengan pengumuman OJK nomor Peng 3 garing Pak, PD mohon maaf agak didekatkan itu mic-nya. Biar wartawan juga dengar, seluruh Indonesia biar dengar juga. sesuai dengan pengumuman OJK nomor Peng 3 garis miring PD titik 12 garis miring 2004 tentang pembatasan kegiatan usaha perusahaan Jiwasraya Persero dengan nomor sanksi S garis datar 96 garing PD titik 1 2024 tanggal 9 September tahun 2024, di mana perusahaan tetap wajib melaksanakan kewajiban-kewajiban yang jatuh tempo sesuai dengan ketentuan perundang-undangan. Termasuk dalam hal ini adalah kewajiban kepada dana pensiun pemberi kerja Jiwasraya yang harusnya bisa dipenuhi oleh pemberi kerja PT Asuransi Jiwasraya. Yang kedua, setelah dikenakan sanksi PKU oleh OJK, maka tahap akhir penyelesaian Jiwasraya oleh pemerintah melalui OJK adalah akan melakukan pembubaran perusahaan atau likuidasi atau dicabut izin usahanya. Terus yang ketiga, dengan dibubarkannya Jiwasraya, nantinya sebagai pemberi kerja dan sebagai pendiri dana pensiun pemberi kerja Jiwasraya, di mana sesuai dengan Undang-Undang P2SK nomor 4 tahun 2003, terus PUJK nomor 27 tahun 2003, PUJK nomor 35 2024, di mana Direksi Jiwasraya seharusnya bertanggung jawab memenuhi dulu kewajiban solvabilitasnya kepada DPPK Jiwasraya sebelum Jiwasraya dana pensiun pemberi kerja Jiwasraya dilikuidasi, ya, sesuai dengan perhitungan aturia pada saat likuidasi itu akan dilakukan. Nah, karena permasalahannya adalah sampai saat ini kewajiban subsidi ini belum dipenuhi sepenuhnya 100%, sehingga ini menjadi eh, kekhawatiran kami para pensiunan Jiwasraya yang pada saat nanti Jiwasraya dilikuidasi, yang akan berlanjut kepada likuidasi dana pensiun pemberi kerja Jiwasraya, kalau kewajiban solvabilitas kepada dana pensiun pemberi kerja Jiwasraya tidak dipenuhi oleh pendiri PT Asuransi Jiwasraya, terus sesuai dengan Undang-Undang P2SK nomor 4 tahun 3 yang nantinya juga akan menjadi kewajiban dari pemegang saham pemberi kerja PT Asuransi Jiwasraya. Kalau tidak dipenuhi, maka nasib para pensiunan beserta dengan anggota keluarganya yang sekarang ini berjumlah ada 7.000 kurang lebih, para pensiunan dan anggota keluarganya yang sangat menggantungkan kesinambungan
untuk dia menyambung hidup itu dari manfaat pensiun bulanan yang diterimanya. Jadi ini yang menjadi kekhawatiran kami para pensiunan yang sudah kami sampaikan kepada para pihak. Terus berikutnya, permasalahan ini sejak tahun 2002 telah kami sampaikan melalui surat kepada berbagai pihak, baik kepada Presiden Indonesia, OJK RI, Kementerian BUMN, BPKP, Komisi 6 DPR RI, Ombudsman Republik Indonesia. Terakhir tanggal 2 Agustus 2024 kami diterima dalam rapat dengan pendapat umum dengan Komisi 6 DPR RI menyampaikan aspirasi para pimpinan Jiwasraya. Namun sampai saat ini belum juga ada kejelasan kapan pemberi kerja dalam hal ini adalah Direksi Jiwasraya akan melunasi kewajiban sebenarnya 100% kepada dana pensiun Jiwasraya yang menjadi hak para pensiunan Jiwasraya melalui dana pensiun pemberi kerja Jiwasraya. Terus yang kelima, apabila Jiwasraya dibubarkan atau dilikuidasi, satu sisi masih ada sisa kewajiban Jiwasraya kepada DPPK Jiwasraya yang menjadi hak para pensiunan Jiwasraya yang belum juga ada titik terangnya kapan akan dilunasi sebesar 100% oleh Direksi Jiwasraya, sehingga kami melalui Komisi 6 DPR RI sangat mengharapkan bantuan agar dapat menjadi perhatian para pihak, karena ini sesuai dengan yang diatur dalam P2SK maupun POJK. Sebelum dana pensiun pemberi kerja itu dilikuidasi atau dibubarkan, harus dipenuhin dulu kewajiban solvabilitasnya. Jadi ini sudah merupakan amanat di dalam undang-undang maupun peraturan teknis pelaksanaannya. Nah, jumlah kewajiban solvabilitas pendiri DPPK Jiwasraya yang belum dibayar adalah sebesar 239.799.244 dan jumlah tersebut akan bertambah pada saat dilikuidasi sesuai dengan perhitungan aktuari pada saat DPPK akan dilikuidasi atau dibubarkan. Nah, sebelum dilakukan likuidasi atau pembubaran DPPK Jiwasraya, kami mengharapkan pemberi kerja dalam ini adalah Direksi Jiwasraya memperhatikan amanat Undang-Undang Nomor 4 P2SK tahun 2003 Pasal 184 ya. Di mana di sini kita melihat di dalam ayat 1, sebelum proses likuidasi dana pensiun selesai, pemberi kerja tetap bertanggung jawab atas iuran yang terutang sampai pada saat dana pensiun dibubarkan sesuai dengan ketentuan mengenai pendanaan yang diatur oleh Otoritas Jasa Keuangan. Demikian juga di pasal 7, pendiri dan atau pemegang saham dari pendiri wajib bertanggung jawab terhadap pelaksanaan penyelesaian proses likuidasi dana pensiun yang dilaksanakan oleh tim likuidator, oleh likuidator. Jadi kesimpulan dari amanat undang-undang ini adalah bahwa sebelum dana pensiun itu dilikuidasi, dia harus memenuhi pemberi kerja, harus memenuhi dulu kewajibannya. Namanya adalah kewajiban solvabilitas kepada dana pensiun. Dan kalau pemberi kerja tidak memenuhi, maka pemegang saham pemberi kerja mempunyai kewajiban untuk memenuhi kewajiban solvabilitas DPPK atau dana pensiun pemberi kerja sebelum DPPK tersebut dilikuidasi atau dibubarkan. Terus berikutnya, gambaran perkembangan DPPK Jiwasraya yang kami dapatkan dari DPPK Jiwasraya dari tahun 2007 sampai tahun 2003, di mana di sini kita dapat melihat bahwa sampai tahun 2018 itu masih dalam kondisi yang positif. Baru setelah Jiwasraya mengalami masalah, maka DPPK pun juga mengalami permasalahan defisit pada tahun 2019 dan seterusnya. Terus berikutnya kami ingin memberikan gambaran rata-rata penghasilan dasar dan manfaat pensiun
pensiunan PT Asuransi Jiwasraya berdasarkan laporan aktuaris per 31 Desember tahun 2023, di mana peserta aktif itu ada sebanyak 77 orang dengan rata-rata penghasilan dasar pensiun dan masa pensiunnya kurang lebih 4,3 juta. Terus pensiun tundanya ada 80 dengan manfaat pensiunnya adalah 2,9 juta dan pensiunan itu ada 2.208 dengan manfaat pensiunnya adalah 1.300.000. Jadi dari 2.365 kalau di rata-rata kira-kira 1,3 juta rupiah lah manfaat berkalanya. Nah, di sini kami ingin menggambarkan kepada Bapak Ibu yang terhormat, kalau kita lihat komposisi dari kepesertaan dari para pensiunan itu kurang lebih yang menerima di atas 3 juta rupiah itu hanya 185 orang atau 8,21%. Sedangkan yang menerima 1 juta sampai 2,9 juta itu ada 924 orang atau 40,99%. Sedangkan yang menerima di bawah 1 juta itu sebanyak 1.145 orang atau 50,80%. Jadi kita bisa membayangkan kalau kita lihat di rincian komposisi penerimaan manfaat yang ada di atas, bahwa yang terbesar itu adalah yang menerima di bawah 500.000 ya sampai 1 juta rupiah itu yang apa yang 91,79%. Jadi bisa dibayangkan kalau misalnya rata-rata UMR seperti pada data tersebut, jadi kami ini sebenarnya termasuk orang yang berada pada posisi yang di bawah UMR. Jadi kami sangat mengharapkan bantuan dari Bapak Ibu yang terhormat untuk kesinambungan hidup dari para pensiunan Jiwasraya ini. Kami sangat mengharapkan sekali bantuan dari Bapak Ibu kepada para pihak yang berkepentingan untuk menyelesaikan permasalahan solvabilitas. Terus berikutnya, tadi dari 2.069 orang atau 91% tadi yang berada di bawah dari UMR tadi, itu rinciannya adalah seperti ini. Jadi yang menerima 3 juta ke atas itu hanya 185 orang, 1 juta sampai 2,9, ya. Itu total itu Pak ya? Set, Pak. Rata-ratanya nih Sini. Pak. Ya. Itu totalnya itu ya? Totalnya 2.254 ya. Di mana pensiun hari tuanya itu ada 1.515, pensiun jandanya ada 693 dan pensiun yatimnya ada 46 orang. Dengan komposisi dari 2.254. Nah, sehingga kami sangat mengharapkan yang 7.000 ini ya, mengharapkan bahwa dari jumlah pensiunan yang tadi beserta dengan anggota keluarganya, yaitu istri dan anak, itu ada kurang lebih 7.000 Pak pada saat ini Pak, yang mereka sangat mengharapkan uluran tangan dan kebaikan dari bantuan Bapak Ibu untuk mereka bisa menyambung hidup Pak dari manfaat pensiunan ini Pak. Sehingga kami sangat mengetuk hati Bapak Ibu untuk membantu para pensiunan kami yang berada di seluruh Indonesia. Ya. Nah, dalam kesempatan ini kami juga ingin menyampaikan pernyataan sikap dari para pensiunan Jiwasraya secara nasional yang kami terima melalui surat yang disampaikan kepada mereka, kepada kami, maupun
yang datang kepada kami. Yang pertama adalah agar para pihak yang berkepentingan, baik dari Otoritas Jasa Keuangan Republik Indonesia, Kementerian BUMN selaku pemegang saham pendiri Dana Pensiun Pemberi Kerja Jiwasraya, Direksi Jiwasraya selaku pemberi kerja Dana Pensiun Pemberi Kerja Jiwasraya, sebelum dana pensiun ini dibubarkan atau dilikuidasi, agar dapat memenuhi kewajiban solvabilitasnya kepada dana pensiun pemberi kerja Jiwasraya. Ini sesuai dengan amanat yang ditetapkan di dalam Undang-Undang P2SK dan aturan POJK yang mengatur tentang likuidasi dana pensiun. Karena kami sangat mengharapkan, karena dengan kondisi yang sangat memprihatinkan tersebut, kami sangat mengharapkan uluran tangan dari Bapak Ibu yang terhormat untuk kesinambungan kehidupan para pensiunan. Yang kedua, Direksi Jiwasraya selaku pendiri DPP Jiwasraya agar bertanggung jawab sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku untuk melunasi seluruh kewajiban solidaritasnya kepada Jiwasraya pada DPPK Jiwasraya yang sudah menjadi hak para pensiunan Jiwasraya, karena para pensiunan ini pada saat dia aktif bekerja di Jiwasraya sampai memasukin usia pensiun, kan gajinya sudah dipotong, Pak, untuk memenuhi semua kewajiban kami sebagai penerima manfaat pensiun. Sehingga pada saat kami pensiun, tentunya kami kan tinggal menerima hak kami yang seharusnya dipenuhi oleh pemberi kerja melalui dana pensiun pemberi kerja Jiwasraya. Terus yang ketiga, uang pensiun akan tetap dibayarkan setiap bulan kepada para pensiunan Jiwasraya selama seumur hidup, karena kami para pensiunan Jiwasraya sudah memenuhi kewajiban membayar iuran pada saat masih aktif bekerja, dengan harapan akan memperoleh keberlangsungan penghasilan seumur hidup di saat memasukin usia pensiun. Jadi karena kami sudah memenuhi semua kewajiban kami pada waktu kami masih aktif dipotong gaji setiap bulan, tentunya ini menjadi sesuatu hal yang menjadi hak kami untuk menerima manfaat yang seharusnya dipenuhi oleh dana pensiun pemberi kerja Jiwasraya. Terus yang keempat, selama proses pembubaran likuidasi Jiwasraya dan DPPK Jiwasraya, kami meminta agar uang pensiun tetap dibayarkan setiap bulan dan berjalan sebagaimana biasanya. 5, apabila tuntutan kami tidak dipenuhi, maka ingin siap melakukan unjuk rasa di depan Istana Presiden maupun kantor Kementerian BUMN untuk menyampaikan aspirasi dari seluruh para pensiunan yang kami rencanakan itu pada tanggal 4 Februari tahun 2025. Sehingga kami sangat mengharapkan uluran tangan dan kebaikan hati dari Bapak Ibu yang terhormat untuk membantu kami untuk kesinambungan hidup para pensiunan yang dari data tadi Bapak Ibu dapat membayangkan sangat-sangat memprihatinkan. Di mana kalau kita lihat yang menerima mendekatin UMR itu kan hanya kurang lebih 7,32%, sedangkan yang lainnya itu kan sangat di bawah, ya kan? Bisa dibayangkan dengan pensiunan yang tidak begitu besar, mereka harus hidup dengan cara itu gitu. Sedangkan mereka kalau misalnya meminta atau mendaftar untuk menerima bantuan BLT kan tidak mungkin, karena dalam peraturan negaraan itu tidak bisa bagi mereka yang memiliki penghasilan setiap bulan. Nah, jadi itu gambaran besarnya yang dapat kami sampaikan, dan berikutnya akan ditambahkan oleh pengurus yang lain, namanya Pak Aswir, kami persilakan. Ya. Cukup?